Fenomena gerhana matahari total 9 Maret 2016 memang sangat dinanti masyarakat Indonesia. Namun jangan lupa kesehatan mata saat menyaksikan fenomena langka ini. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mengimbau masyarakat untuk tidak melihat langsung ke arah sinar matahari dengan mata telanjang. Disarankan jika ingin melihat fenomena gerhana matahari total, menggunakan kacamata yang dapat melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Pasalnya, sinar ultraviolet dari matahari dapat merusak retina mata jika masuk secara berlebihan. Retina berfungsi menerima cahaya, kemudian dikirim ke otak, dan akhirnya mata bisa melihat warna-warni. Cara yang aman untuk mengamati gerhana matahari adalah saat matahari perlahan tertutup bulan dan kondisi langit berangsur menjadi gelap. Saat itulah dianjurkan untuk menggunakan filter atau kacamata khusus. Karena saat itu matahari belum semuanya tertutup dan sebagian sinar matahari masih memancar kuat hingga bisa merusak retina mata. Satu hal yang harus diingat jika ingin melihat gerhana matahari total untuk tidak melihat secara langsung ke matahari dengan mata telanjang. Lantas, bagaimana melihat gerhana matahari total yang aman? Benarkah melihat gerhana matahari total tanpa pelindung akan menyebabkan kebutaan? Bagaimana cara aman untuk menikmati gerhana matahari total? Langsung saja kita membahasnya bersama dokter spesialis mata Vitrio Retina dari Jakarta Eye Center, Dr. Kosmos Mangunsong, dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi jika Anda ingin menikmati gerhana matahari total dengan cara yang aman untuk menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita tampilkan di layar. Saya langsung ke Pak Kosmos. Pak Kosmos, ini kalau kita bicara soal gerhana matahari total. Dulu, kalau kita bicara soal gerhana matahari total itu, bagi sebagian masyarakat itu disuruhnya masuk rumah. Jangan keluar rumah, nggak boleh ngelihat ke matahari. Kalau mau nonton lewat televisi aja. Apakah memang berbahaya sebetulnya gerhana matahari ini bagi mata kita? Iya, jadi pertama saya mau menjelaskan tentang cahaya. Jadi cahaya itu ada tiga sebenarnya ya yang masuk ke mata kita. Satu, visible light, kemudian ada ultraviolet. Ultraviolet ini ada terbagi tiga, ada A, B, dan C. Kemudian ada infrared. Nah, yang sering kali menimbulkan masalah buat mata, terutama retina, ya sebagai saraf mata, itu adalah ultraviolet. Ultraviolet. Oke. Nah, pada sehari-hari, visible light atau sinar yang terlihat oleh mata, itu terlihat terang, jadi kita tidak berani menatap ke atas. Kemudian karena ada fenomena gerhana matahari di mana bayangan bulan menutupi matahari, seakan-akan visible light-nya sudah tidak ada, lalu orang atau kita berani untuk melihat ke atas, padahal sebenarnya ultravioletnya masih ada. Dengan intensitas yang sama? Dengan intensitas yang sama. Dan itu akhirnya sering menimbulkan kerusakan pada retina atau syaraf mata kita yang sensitif terhadap ultraviolet atau cahaya. Nah, itu ngerusaknya maksudnya gimana? Ultravioletnya itu, kan ini kan tadi dikatakan ada visible light, ada ultraviolet, ada inframerah. Ini ultraviolet yang akan merusak retina ya. Nah, itu saya nggak ngerti cara kerjanya itu gimana sebetulnya. Mungkin bisa boleh. Ya. Oke. Jadi ini adalah gambar mata ya. Mungkin bisa dikasih lihat ke ini biar nanti dia. Oke. Ya. Ini struktur mata dari depan ke belakang. Nah, yang namanya syaraf mata atau retina itu di belakang sini. Di belakang. Ya. Waktu ada sinar. Ini cahaya masuk dari sini, Pak ya? Maaf. Ya, cahaya masuk dari sini. Ini kornea, ini lensa. Nah, seperti layaknya kamera, jika ada visible light atau cahaya yang terlihat oleh mata, maka si pupil yang fungsinya sebagai diafragma untuk mengatur masuknya cahaya, itu mengempis untuk mengatur intensitas. Nah, kemudian apabila terjadi gerhana, otomatis si ultraviolet ini tidak terlihat oleh mata telanjang kita, tapi gelombangnya ada, sehingga mungkin pupil ini tidak bekerja seperti layaknya menfilter visible light, sehingga waktu kita melihat gerhana, ultraviolet itu langsung masuk ke retina bagian belakang sini, sehingga menimbulkan efek merusak fotoreseptor atau sel-sel penangkap cahaya di retina yang sangat sensitif.
Yang dirusak biasanya adalah fotoreseptor kerucut atau sel cone, di mana fotoreseptor kerucut ini yang menangani untuk penglihatan di siang hari atau penglihatan terang. Artinya, boleh nggak kalau dikatakan, kalau ultraviolet itu masuk ke sana dan merusak fotoreseptor tadi, itu yang biasanya digunakan untuk melihat pada saat siang hari. Pada saat siang hari, kemungkinan kita akan terganggu kalau fotoreseptornya itu rusak. Itu gangguannya seperti apa? Seperti kita mungkin pernah ya zaman dulu ada foto pakai blitz ya. Foto pakai blitz, foto pakai blitz itu juga kan sinarnya kan tiba-tiba bright intensnya, cerap gitu ya. Terus langsung berkunang-kunang. Langsung berkunang-kunang dan terlihat ada kayak blind spot ya, kayak hitam gitu ya. Kurang lebih hampir seperti itu. Jadi ada distortion dari bayangan, garis bisa agak bengkok atau mungkin ada kayak ada bayangan hitam nanti karena di daerah situ fotoreseptornya damage dari ultravioletnya. Rusak ya? Rusak. Artinya kalau kita di siang hari setelah kita fotoreseptornya itu rusak, di siang hari kita bisa saja melihat ada bayangan-bayangan hitam di mata kita. Padahal nggak ada itu. Padahal nggak ada. Jadi dia bayangan hitamnya terfiksir di tengah, di fokus kita. Karena fotoreseptor kerucut itu paling banyak adalah di sentral dari retina atau di sentral dari syaraf mata kita. Dan itu akan terjadi secara permanen? Sebenarnya sih belum ada penelitian yang bilang permanen atau temporer ya. Tapi rata-rata sih apabila exposure-nya tidak terlalu lama, itu seringkali sih temporer ya. Jadi tapi waktu pemulihannya itu beda-beda setiap orang. Ada yang 1 minggu pulih, ada yang berbulan-bulan baru pulih. Nah itu tadi tergantung intensitas kita melihat. Taruhlah misalkan ini gerhana matahari kurang lebih akan terjadi selama 4 menit nih. Nah itu udah lama belum? Lumayan lama. Itu lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Artinya dampaknya juga akan luar biasa? Akan luar biasa. Kalau misalnya kita selama 4 menit itu benar-benar tanpa protection, tanpa pelindung, kita melihat langsung ke gerhana matahari tersebut. Nah, konon ini ada yang sempat mengatakan, mungkin bisa ditaruh Pak Cosmos, ada yang mengatakan bahwa dampaknya itu bisa sampai buta, benar nggak? Buta itu kan istilah untuk tidak melihat ya. Jadi buta dalam arti kata karena fotoreseptornya itu rusak sehingga tidak bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari untuk melihat. Buta bisa, tapi tergantung tadi berapa lama tereksposnya dan direct atau indirect seperti itu. Itu kalau misalkan butanya itu juga tidak permanen, artinya bisa... Kebanyakan sih tidak permanen, tapi pemulihannya sih agak lumayan lama ya. Nah, pemulihannya yang dilakukan seperti apa biasanya? Pemulihannya paling kita terus terang ya kita pakai antioksidan atau mungkin anjurkan pasien memakan vitamin A dari bisa tablet atau mungkin buah-buahan seperti itu. Kenapa? Sebenarnya belum ada terapi yang spesifik untuk itu. Cuma antioksidan itu melindungi fotoreseptor dari kerusakan radikal bebas. Kemudian vitamin A itu adalah bahan baku untuk bahan kimia yang dipakai oleh fotoreseptor untuk menimbulkan cahaya, memperbaiki. Nah itu kalau berdasarkan mungkin ada penelitian atau apapun, itu biasanya mereka yang terganggu fotoreseptornya itu sampai berapa lama yang pernah tercatat? Saya pernah ada baca penelitian dari UK itu sekitar 3 bulan ya, paling lama ya. 3 bulan juga lumayan itu sebetulnya Pak Cosmos. Nah Pak Cosmos, kita punya satu gambar nanti mungkin bisa kita tampilkan. Ini gerhana mataharinya itu kan dia kan bergerak ya dari bayangan bulan itu mencoba untuk menutupi gitu ya. Nah itu sebetulnya itu kan kalau saya tidak salah hitungannya itu kan ada sekitar 4 menit. Itu sebetulnya pada saat bayangan ini lihat mungkin di sini, mungkin di sini. Itu sebetulnya dari dari sejak awal pokoknya sejak awal kita melihat ke matahari itu sebetulnya sudah berbahaya ya? Iya, karena ultraviolet itu sepanjang matahari bersinar sudah ada. Sudah ada. Bahkan ketika posisinya seperti ini ya? Iya, yang ketika bayangan bulan menutupi matahari, yang terblok adalah visible light. Visible light. Visible light. Sementara ultravioletnya itu tetap keluar. Itu tetap keluar. Dan itulah sebetulnya yang berbahaya bagi mata kita. Iya, betul. Dan ini kan sebetulnya yang kadang-kadang saya juga banyak baca di beberapa ini ya yang mengatakan bahwa
sebetulnya ketika gerhana matahari total, ini kan sudah total nih. Nah itu sebetulnya aman untuk melihat, itu pendapat yang salah sama sekali. Ya, jadi kerusakan mata akibat matahari bisa karena dua. Satu, intensitas visible light yang terlalu tinggi, itu juga membakar atau merusak fotoreseptor, sehingga kita seringkali kalau sudah matahari terik, ya memang kita tidak lihat gitu ya. Kita menghindari. Tapi dengan adanya gerhana matahari total, ada bayangan yang menutupi matahari, seolah-olah kita merasakan bahwa oh ini sudah tertutup, sudah terlindungi, tidak ada sinar yang nanti merusak. Nah, pada saat itu ultraviolet A, B itu tetap ada keluar, dan ultraviolet C kita ada ultraviolet ada A, B dan C. Nah, itu tetap keluar, dan itu yang membuat kerusakan yang tidak disadari oleh para pemerhati gerhana matahari. Nah ini kan sebetulnya di situ persepsi-persepsi yang harus diluruskan ya. Apalagi gerhana matahari yang kejadiannya itu nggak setiap tahun buat kita, pasti banyak sekali orang yang ingin melihat kan. Nah ini akan sangat berbahaya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Kosmas. Kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi.